Bab 321, Menara Merah Sihir 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Saat dia mendengar kata-kata itu, roda di kepala Yujin dengan cepat mulai berputar. Mengapa Lovelian tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu? Apa yang bisa membuatnya begitu yakin tentang identitas asli Yujin? Tidak ada cara untuk mengatakannya. Genos dari Knights of the Black Lions telah mampu menemukan identitas asli Yujin karena Genos sangat akrab dengan teknik Hamel. Setelah menunjukkan pemahaman dan penguasaan teknik-teknik yang hanya bisa menjadi milik Hamel sendiri di depan seseorang seperti Genos, tidak dapat dihindari bahwa Yujin telah mengungkapkan identitasnya. Namun, Lovelian adalah kasus yang berbeda. Tidak seperti Genos, Lovelian tidak akrab dengan teknik Hamel. Juga, Yujin selalu berhati-hati dengan tingkah lakunya ketika dia berada di depan Lovelian. Tidak, itu bukan hanya Lovelian. Dengan satu-satunya pengecualian Genos, setelah bereinkarnasi sebagai Yujin Lionheart, dia tidak pernah sekalipun mengatakan atau melakukan apapun yang mungkin menimbulkan kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Aku benar-benar tidak merasa itu kebenaran, Mer bergumam pada dirinya sendiri di dalam jubahnya, tetapi Yujin tidak merasa malu sedikit pun karena memikirkan sesuatu yang sangat salah. Sienna, yang tadinya terbelalak kaget, tiba-tiba berkedip. Sama seperti Yujin, roda gigi di kepalanya juga berputar dengan cepat. Bagaimana Lovelian mengetahuinya? Sebenarnya, itu bukan hal yang paling penting bagi Sienna. Yang penting baginya adalah bahwa Master Menara Merah, khususnya, yang telah menemukan identitas Yujin. Ini adalah pewaris Theodore Thon, salah satu murid yang telah diterima Sienna sejak lama, kepala sekolah sihir yang mengaku sebagai penerus warisan Sienna, penguasa Menara Sihir Merah, dan guru sihir Yujin. Seorang penyihir berusia 300 tahun menggoda seorang pria muda yang baru berusia 20-an. Apa yang akan dunia pikirkan ketika mereka melihat ini? Kata-kata pemotongan Anise bergema di dalam kepala Sienna. Meskipun Sienna telah menepis kekhawatiran Anise pada saat itu, dengan mengatakan, bagaimana dengan itu? Faktanya, apa yang dikatakan orang sering tidak mencerminkan apa yang ada di hati mereka. Sienna sangat menyadari fakta bahwa dia adalah penyihir yang sangat terkenal dan dihormati. Dia merasa wajar jika dia telah menjadi objek kekaguman dan tiruan bagi semua generasi penyihir masa depan. Dengan demikian, bahkan jika itu hanya demi menjaga martabat gelarnya sebagai Sienna bijaksana. Dia telah memutuskan untuk berhati-hati dengan bagaimana dia memperlakukan Yujin ketika di depan orang lain. Secara khusus, Sienna telah mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu dia perlu lebih berhati-hati ketika berada di depan Master Menara Merah karena mereka memiliki begitu banyak lapisan hubungan yang mengikat mereka bersama. Karena Sienna tidak ingin menunjukkan penampilan yang memalukan dan memalukan di depan penerus langsungnya. Namun, bagaimana jika Master Menara Merah mengetahui tentang segalanya? Bukankah itu berarti aku tidak perlu lagi berhati-hati? Sienna tiba-tiba sampai pada kesimpulan ini. Tanpa mengangkat kepalanya yang tertunduk, Lovelian dengan hati-hati memeriksa situasinya. Lovelian tahu bahwa dia mengambil risiko yang cukup besar dengan ini. Satu-satunya dasar kecurigaannya adalah firasat. Meski begitu, dia merasa yakin akan kebenarannya, tapi bagaimana jika dia salah? Lovelian berpikir dengan cemas, sekarang setelah sampai pada ini, tidak seperti aku bisa mengatakan bahwa itu adalah lelucon. Dia mungkin masih bisa melewatkannya seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi Lovelian harus menelan kembali seteguk ketakutan. Sejujurnya, Lovelian takut dengan kepribadian Sienna yang bijaksana. Baru kemarin, penyihir hebat itu mengancam akan menenggelamkan seluruh istana kerajaan Abram di bawah danau dan telah memukuli Master Menara Hijau menjadi berantakan di depan saksi yang tak terhitung jumlahnya. Mempertimbangkan kebanggaan Green Tower Master, tidak aneh jika dia memutuskan untuk mundur dari dunia sihir selama sisa hidupnya, semua karena kejadian hari sebelumnya. Kebanyakan penyihir memiliki kepribadian yang sedikit bengkok. Menempatkannya dalam istilah yang sangat sopan, mereka sering eksentrik sambil terus terang, mereka pemarah, dan dengan kata lain menghina, mereka semua bisa dikatakan memiliki temperamen kutu buku yang mudah tersinggung. Jadi berspekulasi tentang kepribadian seorang penyihir yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun, jika fakta bahwa itu dipelintir diterima begitu saja, seberapa jauh lebih bengkok itu bisa terjadi selama bertahun-tahun. Bagaimana jika Nona Sienna marah padaku karena mengatakan omong kosong yang tidak masuk akal seperti itu? Lovelian tidak bisa menahan pemikiran ini. Jika dia memutuskan untuk menghukum Lovelian karena mengambil nama rekannya yang telah lama hilang untuk melontarkan lelucon, dia bahkan mungkin akan meruntuhkan seluruh menara sihir merah di sekitarnya. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Lovelian. Akan sangat bagus jika dia baru saja melakukan tindak lanjut cepat, tapi sekarang. Keheningan ini sudah berlangsung terlalu lama. Yang sedang berkata, Lovelian berpikir itu akan terlalu tidak sopan baginya untuk mengangkat kepalanya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin Grandmasternya. Ahem, Sienna adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan batuk. Dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kedutan pipinya atau lekukan bibirnya yang ke atas. Sementara itu, roda di kepala Yujin masih berputar. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, sepertinya tidak ada dasar yang jelas untuk pernyataan Lovelian. Jadi mengapa nama Hamel Dinas jatuh dari bibir Lovelian begitu tiba-tiba?
Yujin menatap Lovelian dengan mata terbuka lebar. Karena kepala Lovelian tertunduk, Yujin tidak bisa melihat ekspresinya. Namun, karena indranya telah dipertajam karena pelatihannya, Yujin bisa mendengar suara jantung Lovelian yang berdetak cepat. Bagaimana kamu menemukan? Wah! Tepat ketika Sienna hendak mengajukan pertanyaannya sambil menyeringai, Yujin meraung keras, menutupinya. Untuk menghentikan Sienna mengatakan apa-apa lagi, Yujin menarik Sienna ke arahnya dan bertepuk tangan di mulutnya. Yujin melanjutkan dengan panik, apa? Apa yang kamu katakan? Tuan Lovelian? Tidak, maksudku guru. Apa yang dimainkan ini sekarang? Sienna melirik Yujin dengan tercengang. Mengabaikan tatapan Sienna, Yujin berkata dengan cepat, kamu bilang aku Sir Hamel. Haha, sungguh sekarang, guru, itu terlalu berlebihan bahkan untuk lelucon. Bagaimana saya bisa menjadi Sir Hamel? Bagaimanapun, Tuan Hamel sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Dengan satu tangan, Yujin berulang kali menjulurkan jari ke sisi Sienna. Sienna, yang mulutnya masih tertutup oleh tangan Yujin yang lain, diam-diam memutar tubuhnya saat dia mencoba melarikan diri dari gelitiknya. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda mengatakan hal seperti itu, guru. Namun, saya jelas bukan Sir Hamel. Lagi pula, guru, bukankah Anda pertama kali bertemu saya ketika saya baru berusia 13 tahun dan berpartisipasi dalam upacara kelanjutan garis keturunan? Saya lahir di Gidol, dan saya adalah putra Gerhard Leonhard. Saya Eugene Leonhard. Saya bukan Tuan Hamel. Eugene berusaha mati-matian untuk meyakinkan Lovelian. Ada alasan sederhana mengapa Eugene tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia adalah Hamel di depan Lovelian. Dia sudah mengenal Lovelian terlalu lama. Eugene pertama kali bertemu Lovelian ketika dia baru berusia 13 tahun. Pada saat itu, dia bercampur dengan anak-anak lain yang berpartisipasi dalam upacara kelanjutan garis darah, jadi, tidak ingin menarik tatapan mencurigakan yang mengganggu, Eugene telah bertindak seperti anak kecil. Dia telah bermain dengan Qian dan Ciel yang berusia 13 tahun, dan dia bahkan bergaul dengan Gargit, yang bahkan saat itu idiot, dan Desra. Eugene selalu bertindak dengan cara yang sesuai dengan anak berusia 13 tahun. Ini terjadi pada hari sebelum upacara kelanjutan garis darah ketika dia pertama kali berbagi makanan dengan Lovelian dan juga pada hari upacara kelanjutan garis darah itu sendiri. Ini berarti bahwa ketika anak-anak lain menonton dengan mata berbinar selama presentasi Lovelian dan tampilan sihir, dia telah melakukan hal yang sama. Jika terungkap bahwa semua itu bohong dan bahwa dia, seorang pahlawan dari 300 tahun yang lalu, sengaja berpura-pura menjadi anak kecil. Dan benar-benar bermain-main dengan anak-anak lain. Dari memukuli Qian yang berusia 13 tahun hingga dengan bangga memamerkan kekuatannya di depan anak-anak lain selama upacara kelanjutan garis keturunan, lalu ada saat-saat ketika Eugene ditanya, pahlawan mana dari 300 tahun yang lalu yang paling dia hormati. Setiap kali Eugene menerima pertanyaan seperti itu, dia selalu berkata, ini Sir Hamel. Tanpa ragu-ragu. Aku hanya mengatakan ini karena kau tidak tahu lebih baik, tapi Sir Hamel jelas bukan idiot seperti Death Knight itu. Sir Hamel bukanlah seseorang yang begitu dangkal sehingga dia akan mengutuk rekan-rekannya hanya karena isi dongeng. Tidak mungkin. Apakah itu di depan Lovelian, atau siapapun yang telah mengenalnya sejak usia muda, Eugene pasti tidak tahan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Suara dan ekspresi Eugene sangat putus asa sehingga Sienna juga memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Dia lolos dari genggaman Eugene dan dengan keras berdehem, ahem, penggantiku benar. Hamel, sumur. Dia sudah lama meninggal. Dia meninggal dengan cara yang sangat bodoh, pada saat itu. Itu adalah kematian heroik, Eugene mencoba mengoreksinya. Sienna berargumen, bagaimana melemparkan dirinya ke jalan bahaya sementara dalam situasi di mana dia benar-benar tidak perlu mati secara heroik. Sir Hamel mengorbankan dirinya demi rekan-rekannya, Eugene bersikeras. Sienna mengerutkan kening, sepertinya bunuh diri sebenarnya disebut pengorbanan di zaman sekarang ini. Alis Eugene terangkat saat dia dipaksa untuk mendengarkan ejekan Sienna. Kalau saja mereka tidak berada di depan Lovelian, dia pasti akan mengeluarkannya dari kebiasaan buruknya ini. Tapi untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Eugene adalah memelototi Sienna saat bahunya bergetar karena amarah yang tertahan. Eugene dengan enggan menjawab, bahkan jika kematiannya adalah bunuh diri. Jika Anda mengatakan hal seperti itu, Nona Sienna, maka saya yakin Tuan Hamel akan sedih di akhirat. Sienna melambaikannya, tidak mungkin, tidak apa-apa bagiku untuk mengatakan hal seperti itu. Lagi pula aku adalah teman Hamel, dan juga, Hamel, dia. Bukankah dia mengatakan bahwa dia mencintaiku? Jadi itu sebabnya tidak apa-apa bagiku untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Meskipun dia hanya mengatakan ini untuk mengolok-oloknya, setelah Sienna selesai berbicara, wajahnya bukannya wajahnya yang akhirnya memerah. Sambil memelototi wajah Sienna, Eugene mendengus, apakah Sir Hamel benar-benar mencintai Lady Sienna? Saya juga sudah membaca dongeng beberapa kali, tapi bagaimana saya harus mengatakan ini? Rasanya seperti penulis memasukkan terlalu banyak perasaan pribadi mereka. Sienna membentak, hei, apa yang Anda ketahui? Juga, Anda, beraninya kamu mengatakan bahwa Hamel tidak mencintaiku. Apakah maksudmu begitu?
Eugene ragu-ragu, tidak, iya. Saya bukan Sir Hamel, tapi... Meski begitu, sebagai penerus Sir Hamel, dan juniornya yang berkali-kali jauh, aku tidak benar-benar merasa Sir Hamel akan mengaku bahwa dia mencintai Lady Sienna dengan kata-kata terakhirnya di ranjang kematiannya. Yah, setidaknya itu hanya pendapatku tentang itu. Tatapan Sienna dan Eugene bentrok di udara. Bahkan pada saat ini, Lovelian masih menundukkan kepalanya dalam diam. Terlambat menyadari hal ini, Sienna berdeham sekali lagi dan menoleh ke Lovelian untuk berkata, kamu boleh mengangkat kepalamu, Red Tower Master. Setelah akhirnya menerima izin Grandmasternya, Lovelian perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk mengungkapkan bahwa itu bahkan tidak ada jejak kegugupan sebelumnya di wajahnya. Sebaliknya, mata Lovelian tampak menang, seolah-olah dia telah mengkonfirmasi kebenaran, dan ekspresinya damai dan tenang. Terima kasih, kata Lovelian sopan. Kecurigaannya telah mengeras menjadi kepastian. Meskipun Eugene telah meledak dengan penyangkalan, melalui serangkaian percakapan berikutnya, Lovelian telah mengkonfirmasi bahwa identitas asli Eugene adalah Hamel Dinas, pahlawan dari 300 tahun yang lalu. Kalau tidak, semuanya akan berhenti masuk akal. Izinkan saya untuk menunjukkan Anda di dalam, kata Lovelian sambil berbalik, menikmati kelegaan yang sekarang mengalir melalui dirinya. Saat Lovelian berjalan pergi dengan langkah ringan, Eugene mengikuti di belakang dengan ekspresi bingung. Dengan ragu-ragu, Eugene berseru, Sir Lovelian, guru. Kau mengerti apa yang aku coba katakan padamu, kan? Tanpa berbalik, Lovelian menjawab, Anda tidak perlu bersikap sopan, Sir Hamel. Tidak, maksudku Sir Eugene. Tapi sepertinya kamu belum mengerti maksudnya. Sudah kubilang, aku bukan Sir Hamel, Eugene bersikeras-keras kepala. Permintaan maaf saya, sepertinya saya tidak sengaja membuat lidah tergelincir. Saya pasti akan lebih berhati-hati mulai sekarang, janji Lovelian. Eugene pasti punya alasan bagus untuk menolak mengungkapkan identitas aslinya. Segera, Lovelian bisa memikirkan beberapa alasan mengapa itu mungkin terjadi. Kemungkinan besar, dia khawatir tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Raja Iblis dan Demon Fog Helmut. Bahkan setelah ratusan tahun berlalu dan dia bereinkarnasi di era ini, pahlawan besar itu tampaknya masih mengejar keinginan lama yang tidak dapat dia penuhi selama kehidupan sebelumnya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lovelian menyadari, kalau dipikir-pikir itu. Sejak dia masih muda, Sir Eugene selalu membenci ilmu hitam dan orang-orang jahat. Ini tidak biasa dilihat pada anak di era ini, tetapi Lovelian berpikir itu tidak aneh bagi seorang anak dari klan Leonhardt untuk membenci ilmu hitam dan Demon Fog. Namun, sebagai reinkarnasi dari Hamel bodoh, Eugene secara alami tidak punya pilihan selain membenci kenyataan bahwa para Demon Fog masih tetap hidup di era ini. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak potongan puzzle di dalam kepala Lovelian tampak menyatu. Adapun kekaguman Eugene yang berlebihan terhadap Sudpit Hamel. Sumur, Lovelian berpikir itu juga konsekuensi alami. Dari sudut pandang Lovelian, jika dia disebut Lovelian bodoh 300 tahun setelah dia meninggal, dia merasa dia juga akan marah dan putus asa untuk membela diri. Tentu saja, dia tidak berpikir dia akan terang-terangan tentang hal itu seperti Eugene, tapi... Anda datang mengunjungi kami begitu tiba-tiba, jadi saya khawatir kami tidak dapat menyiapkan sambutan yang tepat untuk Anda, Lovelian meminta maaf. Tidak masalah. Aku tidak benar-benar menikmatinya ketika terlalu berisik dalam hal apapun, kata Sienna sambil menjatuhkan diri di sofa. Lovelian dengan sopan duduk di depannya dan kemudian berbalik untuk melihat Eugene. Eugene masih memiliki ekspresi tidak pasti di wajahnya. Sienna mengingatkannya, pewarisku, apa yang kamu lakukan? Cepat dan duduk di sebelahku. Baiklah, kata Eugene sambil duduk di sebelah Sienna seperti yang diinstruksikan. Pemandangan ini menyebabkan Lovelian menunjukkan senyum cerah. Menyaksikan secara langsung reuni pasangan yang telah berpisah selama ratusan tahun, Lovelian, yang tidak pernah sekalipun jatuh cinta dengan siapapun, merasa seolah-olah sekuntum bunga mekar di gurun terpencil di hatinya. Ini pemandangan yang sangat indah, komentar Lovelian. Kamu berbicara tentang hubungan master murid kita, kan? Eugene bertanya dengan tidak nyaman. Lovelian ragu-ragu, ya, baiklah, itu benar. Ekspresi Eugene kusut saat dia dengan paksa mengalihkan pandangannya. Menyadari bagaimana suasana ruangan telah berubah, Sienna tersenyum aneh. Bahkan dalam situasi ini, Sienna merasakan geli yang mendalam. Sienna mengubah topik pembicaraan, kami sedang tidak dalam suasana hati yang baik kemarin, jadi sepertinya kami tidak bisa melakukan percakapan yang tepat denganmu, bukan? Jadi bagaimanapun, kamu adalah penerus Theodore Thorn. Anda memang mantan guru-guru saya, Lovelian menegaskan. Sienna mencibir, Tuan Menara Hijau yang nakal itu. Saya pasti tidak ingin mengakui pria Osman itu sebagai salah satu penerus saya. Menurut apa yang saya dengar dari penerus imut yang duduk di sebelah saya, Anda, Master Menara Merah, dan Master Menara Putih sangat membantu selama penyelamatan saya. Tidak hanya itu, aku juga mendengar banyak tentangmu dari Mer. Dia mengatakan bahwa Anda selalu menunjukkan perhatian khususnya. Benarkah? Saya belum melakukan sesuatu yang cukup mengesankan untuk mendapatkan pujian seperti itu, Lovelian menangkis. Sebagai salah satu Master Menara Arot,
aku selalu harus berdiri dalam posisi netral, dan tidak mungkin bagiku untuk membawa Mer, yang terikat pada witchcraft, menjauh dari Akron. Namun, kamu memang memperhatikannya. Aku pernah mendengar bahwa kamu selalu memastikan untuk menyapa Mer dengan sopan setiap kali kamu mengunjungi Akron, dan itu bukan apa-apa, sekarang kan? Kata Sienna sambil meletakkan tangannya di pangkuannya. Tanpa main-main sebelumnya, dia menatap Lovelian dengan tatapan serius di matanya. Aku mungkin tidak dapat mengungkapkan detail lengkapnya dengan benar kepada Arot, tetapi kamu, Master Menara Merah, tahu sedikit tentang mengapa aku dipaksa untuk pergi ke pengasingan. Pengasingan yang tak terduga itu membuat Mer dalam keadaan tertekan. Karena kamu menunjukkan Mer sedikit pun perhatian ketika dia dalam kesulitan, aku juga harus menunjukkan kepadamu tingkat persahabatan yang sama. Lovelian bergetar dengan emosi yang ditekan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar mendengar sesuatu seperti itu dari Sienna yang bijaksana. Sienna menambahkan, tidak hanya itu, tetapi Anda juga merawat ahli waris saya dengan sangat baik, Eugene Leonhardt. Fakta bahwa Eugene bisa tumbuh menjadi penyihir yang tepat adalah semua karena pengajaran dan perhatianmu. Lovelian kewalahan, saya tidak pernah benar-benar menjadi guru yang hebat bagi Sir Eugene. Bahkan jika itu bukan aku, penyihir lain yang pertama kali bertemu Sir Eugene pasti akan sangat ingin menerimanya sebagai murid mereka. Saya tidak berpikir itu terlalu penting. Tuan Menara Merah, penerus saya telah mengenali Anda sebagai tuannya, dan Anda telah memperlakukan penerus saya sebagai murid Anda. Anda mengajarinya sihir, menasihatinya tentang masalah apapun yang mungkin dia miliki, dan membantunya dalam tujuannya, dan pada akhirnya, Anda menjadi seseorang yang cukup dipercaya penerus saya untuk meminta bantuan ketika dia mencoba menyelamatkan saya. Meskipun ada banyak orang yang telah tertarik pada penerus saya, meninggalkannya jauh dari dirinya sendiri, Anda, Red Tower Master, telah menjadi kehadiran yang istimewa dan kuat bahkan di antara mereka semua, Sienna meyakinkannya saat dia mengulurkan tangannya ke satu sisi. Wah! Sebuah tongkat sihir yang tertutup cahaya putih, Frost, muncul di tangan Sienna. Penerus Theodore Thorn, penguasa menara sihir merah, Lovelian Sophis. Saya, Sienna Merdein, mengakui Anda sebagai salah satu ahli waris saya. Saya juga akan mempertaruhkan nama dan reputasi saya di belakang menara merah sihir dengan secara resmi mensponsorinya, Sienna secara resmi mengumumkan. Cahaya mekar dari ujung Frost. Tweep. Untaian cahaya putih magis terbang ke salah satu sudut kamar Lovelian dan saling melilit untuk membentuk bola. Setelah melihat bola ini, Lovelian tanpa sadar melompat dari tempat duduknya. Lovelian tersentak, kerajinan penyihir. Salinan yang tampak identik dengan volume pertama Witchcraft yang disimpan di lantai paling atas Akron, di dalam Sienna's Hall, baru saja dibuat di dalam kantor Lovelian. Meskipun itu tidak sepenuhnya identik. Sebaliknya, versi Witchcraft ini sedikit lebih kecil dari yang ada di Akron. Itu tidak hanya menyimpan formula di balik lubang abadi, aku juga menyimpan di dalamnya beberapa sihir lain yang aku gunakan, Sienna memberitahunya. Sama seperti Witchcraft di Akron, tidak mungkin untuk mencoba dan memahami isinya hanya setelah beberapa kali mencoba. Namun, jika seorang penyihir yang putus asa dan sangat berbakat bersedia mengabdikan dirinya untuk memeriksanya puluhan atau bahkan ratusan kali, mereka pasti akan mampu melampaui batas mereka sendiri. Sejujurnya, kerajinan penyihir Akron sebenarnya tidak lengkap. Itu bahkan tidak dibagi menjadi 3 volume aktual di tempat pertama. Witchcraft semata-mata diciptakan sehingga generasi penyihir masa depan akan dapat mengakses kertas untuk lubang abadi. Namun, saya dapat meyakinkan Anda, saya jauh lebih hebat daripada ketika saya pertama kali membuat Witchcraft. Jadi Witchcraft ini adalah versi yang lebih baik dan lebih lengkap daripada Witchcraft yang disegel di dalam Akron. Sienna menyeringai saat dia menurunkan Frost dan melanjutkan, aku akan menyumbangkan Witchcraft ini ke Red Tower of Magic. Apakah Anda ingin menjadikannya satu-satunya fokus studi Anda atau memilih untuk menggunakannya sebagai perspektif yang berbeda untuk penelitian pribadi Anda? Saya serahkan ini kepada Anda, Master Menara Merah saat ini, dan semua generasi Master Menara Merah di masa depan. Terima kasih banyak. Lovelain tergagap saat dia menundukkan kepalanya sambil menangis. Sienna belum selesai, juga. Saya mungkin telah mengakui Anda sebagai salah satu ahli waris saya, Anda tidak perlu memanggil saya Grandmaster atau bahkan Master Anda. Panggil saja aku Lady Sienna. Mengerti? Lovelian mengangguk, ya, mengerti. Sienna berpaling dari Lovelian, adapun penggantiku, Eugene. Kamu, tidak apa-apa jika Anda ingin memanggil saya guru. Tapi jangan panggil aku Grandmaster. Eugene bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara keduanya? Karena Grandmaster membuatku terdengar sedikit lebih tua dari Master. Keluh Sienna. Jadi apa? Eugene mendengus. Aku seharusnya memanggil Tuan Lovelian tuanku, yang pada gilirannya memanggilmu Nona Sienna meskipun mengakuimu sebagai tuannya. Tapi Anda meminta saya untuk memanggil Anda guru juga. Mengapa kamu harus mengatakannya dengan cara yang rumit dan menjengkelkan? Anda bisa memanggil Master Menara Merah dan saya sebagai Master Anda. Seharusnya tidak apa-apa, bukan? Atau yang lain, apakah ini hanya karena kamu juga ingin memanggilku Nona Sienna? Sienna bertanya, bibirnya berkedut saat dia mencoba menahan diri untuk tidak tersenyum. Cara menyapanya seperti itu juga tampak cukup memuaskan bagi Sienna.
Namun, Eugene hanya menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Baiklah, aku akan memanggilmu Lady Sienna, Eugene setuju. Lovelian menimpali, Tuan Eugene, tidak perlu memanggil saya sebagai guru. Bahkan, sampai sekarang, selain ketika Anda meminta saya untuk sesuatu atau merasa menyesal karena suatu alasan, Anda tidak pernah sekalipun memanggil saya guru. Jadi jangan ragu untuk menyapa saya dengan lebih santai. Eugene mengangguk, baiklah, Sir Lovelian. Eugene berhasil menghindari lidah yang telah ditunggu-tunggu Lovelian. Sienna ragu-ragu, juga, masih ada White Tower Master, kan? Namanya adalah. Ini Melkit El Hayah. Sis besar. Melkit berteriak melalui jendela kantor. Sambil terisak-isak, Melkit mengusap wajahnya ke jendela yang tertutup rapat seolah mencoba melewatinya. Melkit sebenarnya sudah menunggu di luar jendela sejak tadi. Dia berharap entah bagaimana menyelinap masuk, tetapi karena penghalang sihir Lovelian begitu kokoh, Melkit tidak bisa melewatinya, jadi dia terus menggosok wajahnya ke jendela seperti sekarang. Sienna dengan ragu-ragu mengamati, dia tampaknya tidak memiliki martabat seorang master menara. Apalagi Arquaisat. Lovelian menghela nafas, Nona Sienna, tolong jangan menilai karakter penyihir lain di era ini dengan apa yang mungkin kamu lihat dari White Tower Master. Sebagai imbalan karena dilahirkan dengan bakat yang melimpah, Master Menara Putih memiliki banyak kekurangan dalam karakternya. Dia juga memiliki kebiasaan menguping, tambah Eugene sambil mengangguk mendukung kata-kata Lovelian. Dengan ekspresi tidak pasti, Sienna menjentikkan jari ke jendela. Pada gerakan ini, jendela terbuka, dan seolah-olah dia telah menunggu ini, Melkit jungkir balik ke dalam ruangan. Nona Sienna, kakak besar. Melkit berteriak menyanjung. Aku juga melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu, Kak. Saya juga telah melakukan banyak hal untuk merawat pewaris besar Sis, Eugene. Bahkan, jubah yang dia kenakan sekarang, yang dia pakai kemanapun dia pergi, setiap hari selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya milikku. Apakah kamu memberinya jubah itu sebagai hadiah? Sienna bertanya sambil matanya menyipit berbahaya. Api hitam kecemburuan berkedip ke dalam kehidupan jauh di dalam hati Sienna. Eugene menggelengkan kepalanya, ini bukan hadiah. Kami bertaruh, dan setelah saya menang, saya mengambilnya darinya. Aku belum benar-benar memberikannya padamu, Melkit membantah. Aku hanya meminjamkannya. Apakah Anda tahu berapa tahun yang tersisa? Ketika Anda berusia 17 tahun, saya setuju untuk meminjamkannya kepada Anda selama 9 tahun, jadi hanya ada 5 tahun tersisa. Bukankah waktunya diperpanjang sama sekali selama beberapa tahun terakhir? Eugene mengingatkannya, sejauh yang aku tahu, aku sudah memberimu segala macam bantuan, Lady Melkit. Siapa yang tahu? Aku tidak ingat semua itu, Melkit mengejek. Jika Anda memiliki kontrak yang mengatakan demikian, maka bawa ke sini. Ya, Anda tidak memilikinya, bukan? Anda tidak dapat mempercayai kontrak verbal, karena baik Anda maupun saya, dan bahkan Tuhan, tidak tahu apakah Anda atau saya mungkin berbohong tentang sesuatu atau tidak. Bagaimanapun, kamu hanya punya 5 tahun lagi. Setelah melepaskan semburan kata-kata itu, Melkit merangkak ke Sienna berlutut. Big Sis, aku juga sangat menghormatimu. Jika bukan karena kamu, penyihir terhebat di dunia, aku sendiri tidak akan menjadi penyihir, kata Melkit menyanjung. Eugene dengan kejam mengeksposnya, Nona Sienna, itu bohong. Dari apa yang dikatakan Master Menara Putih kepadaku, dia menjadi penyihir bukan karena kamu, Nona Sienna, tetapi karena dia menghormati Fair. Tuan Fairmouth. Saya menghormati mereka berdua, Melkit berteriak, dan aku mencintaimu, kakak besar. Masih ada perbedaan antara rasa hormat dan cinta, bukan? Jadi karena aku mencintaimu, tidak bisakah kamu memberiku salah satu dari kerajinan Wewe Witch itu juga? Please. Sienna melihat di antara Eugene dan Melkit dengan mata menyipit. Jadi ini adalah Master Menara Putih, Melkit El Hayah. Dari apa yang dia dengar dari Eugene, dia adalah spirit summoner keterlaluan yang berhasil membuat kontrak dengan 3 Raja Roh. Tapi mengapa mereka terlihat begitu ramah? Sienna berpikir dengan curiga. Sepertinya tidak ada perasaan normal yang mungkin ada antara pria dan wanita, tapi meski begitu, Sienna tidak terlalu menyukai Melkit, jadi. Tidak, aku tidak mau, kata Sienna dengan tegas. White Tower Master, Melkit El Hayah, saya sadar bahwa itu Anda telah memberikan banyak bantuan kepada penerus saya dan bahwa itu Anda juga berkontribusi pada penyelamatan saya. Meski begitu, aku tidak bisa memberimu salinan witchcraft. Lagi pula, kamu bukan salah satu penerusku. Sis besar, Melkit merengek. Sienna mendengus, aku akan mengizinkanmu memanggilku kakak besar. Tapi tidak lebih dari itu. Silahkan, Melkit meraih kaki Sienna dan memohon. Saat wajahnya kusut menjadi cemberut, Sienna memelototi Melkit, apakah ini? Memang, spirit summoner terbesar dan terkuat di era ini, bukan, dari semua era. 300 tahun yang lalu, selama zaman perang itu, spirit summoner yang berhasil mengontrak salah satu Raja Roh jarang terjadi. Bahkan ketika Anda melihat sepanjang usia, tidak ada spirit summoner lain yang berhasil mengontrak beberapa Raja Roh. Tapi ini, apakah ini benar-benar spirit summoner yang unik? Benar-benar tidak dapat mempercayai ini, tubuh Sienna bergidik jijik. Lihat itu, Hamel,
Tempest berteriak di dalam kepala Eugene. Aku bukan orang yang salah. Itu adalah Raja Roh Petir, Bumi, dan Api yang salah. Lihat saja ekspresi Sienna. Jika Anda seorang penyihir, jika Anda seorang manusia, jika Anda memiliki kecerdasan, kau tidak akan bisa melakukan apapun selain membenci keberadaan Melkith El Hayah. Cih. Eugene merasakan hal yang sama, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai tanggapan terhadap Tempest. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia pikir suatu hari nanti dia ingin melihat Tempest, yang begitu jijik olehnya, menandatangani kontrak dengan Melkith.